Halo Sobat Retail dan para sangkuter se-Nusantara. Balik lagi nih di Wawasan Cerdas, tempatnya kita bongkar-bongkaran realitas pasar tanpa basa-basi. Hari ini kita bakal bedah sebuah materi yang mungkin agak nyengil dan bikin panas telinga, tapi sumpah kalian wajib banget dengerin. Kita bakal ngomongin realitas pahit dari kacamata institusi raksasa global yang baru aja ngasih tamparan keras ke bursa kita tercinta. Tapi sebelum kita mulai menguji portofolio kalian, ingat terus mantra utama channel kita. Investasi dengan wawasan yang cerdas selalu memberikan tingkat pengembalian atau bunga yang paling baik. Nah, biar wawasan cerdas ini makin nyebar dan gak berhenti di kalian aja, yuk hantam dulu tombol hype-nya. Jangan lupa like, share, dan pastinya subscribe sekarang juga. Udah? Mantap, mari kita mulai senam jantungnya. Oke, mari kita masuk ke intinya. Akhir-akhir ini pasti banyak banget kan dari kalian yang lagi baper maksimal, buka portofolio, isinya merah merona. Saham-saham andalan yang tiap hari dibanggain, tiba-tiba dibantai habis-habisan sama investor asing. Pertanyaannya, kok bisa? Nah, jawabannya ada di sebuah perombakan super agresif dari MSCI. Ibarat main bola, bursa kita ini baru aja kena sliding tackle 2 kaki dari institusi global. Dan mau nggak mau kita harus akuin, ini murni gara-gara ekspektasi retail yang terlalu halu. Biar kebayang gimana ngerinya badai ini, coba kita kilas balik dikit ke rentetan kejadiannya. Sebelum tanggal 12 Mei, wah, pasar kita tuh lagi hype banget. Valuasi saham kebanggaan retail lagi dipucuk. Semua orang euforia ngerasa paling jago trading. Terus, boom! Tanggal 12 Mei 2026, waktu global, MSCI ngerilis dokumen pengumuman mereka buat Indonesia. Pasar langsung panik berjemaah. Apalagi semua hukuman pencoretan ini bakal langsung dieksekusi efektif pasca penutupan market tanggal 29 Mei 2026. Jeda waktunya itu loh, sempit banget. Nggak heran kalau kepanikannya super nyata. Dan tahu nggak berapa angka korban dari tragedi ini? 18. Ya, 18 saham. MSCI ini memang beneran nggak pakai perasaan. Mereka langsung nendang 18 emiten kita dari berbagai indeks mereka. Dan yang bikin lebih nyesek lagi, angka yang masuk ke ekosistem Global Standard Index itu 0. 0 besar. Nggak ada satupun saham dari IHSG yang diundang masuk buat gantiin. Ini sih namanya bukan sekedar rotasi portofolio ya. Ini murni sapu bersih. Nah, yang bikin galeng-galeng kepala itu pas kita lihat siapa aja daftar korbannya. Di deretan pertama ada raksasa-raksasa big caps yang valuasinya sering banget bikin kita melongo saking gedenya. Brand, DSSA, AMMN, Cuan, TPIA, semuanya resmi didepak dari indeks utama. Ya, AMRT lumayan lah, cuma turun kasta ke indeks small cap. Tapi tunggu dulu, di level small cap pun MSCI tanpa ampun ngebuang 13 saham kebanggaan lokal kayak ANTM, BSDE, sampai Zido. Benar-benar dibabat habis tanpa pandang bulu. Wah, saya udah bisa dengar nih protes kalian dari sini. Pasti banyak yang denial dan teriak di dalam hati, loh, Brand sama DSSA kan perusahaannya sehat-sehat aja, valuasinya tembus ribuan triliun, rajanya IHSG, masa iya institusi bule itu nggak mau ngelirik sama sekali? Nah, ini penyakit menaunnya investor retail. Kalian tuh terlalu mendewakan kapitalisasi pasar di atas segalanya. Ngerasa kalau udah jadi perusahaan raksasa, pasti kebal dari downgrade. Padahal, kacamata yang dipakai MSCI buat nilai perusahaan, itu beda jauh sama kacamata kita. Disinilah lucunya, sekaligus kejamnya algoritma si MSCI ini. Kalau kita baca langsung dari buku pedoman mereka, MSCI itu literally nggak peduli sama sekali sama total market cap, alias valuasi di atas kertas. Mereka cuek bebek sama angka raksasa itu. Yang mereka perhatiin cuma satu, free float adjusted market cap. Maksudnya apa? Artinya mereka cuma mau ngitung porsi saham yang benar-benar beredar bebas dan ready dibeli sama investor asing di pasar reguler tiap harinya. Jadi mau sebesar apapun ukuran perusahaan kalian, kalau sahamnya mentok gak bisa ditransaksiin secara real, ya buat apa? Aturan emas dari algoritma MSCI ini sederhana banget, tapi sering dilupain. Hanya saham yang benar-benar bisa dibeli dan dijual dengan gampang yang masuk hitungan. Kalian harus ingat, duit asing yang dikelola sama institusi-institusi ini tuh duit beneran, bukan duit monopoli atau sekedar angka di aplikasi trading. Jadi, kalau suatu saham supply di pasar bebasnya seret dan nggak sanggup nampung aliran dana asing yang super masif, algoritma ini bakal otomatis membuang saham tersebut tanpa ampun. Sesimpel itu.
Coba deh kita pakai logika sederhana aja. Buat apa sebuah emiten koar-koar punya valuasi sampai 1.000 triliun rupiah kalau struktur kepemilikan sahamnya jomplang banget? Bayangin, 90% sahamnya dikempit erat sama bos besarnya, terus 5%-nya lagi dipegang sama institusi strategis yang kerjanya cuma nyimpen, nggak pernah trading. Sisanya, saham yang beneran muter di pasar alias free float publiknya cuma seuprit, cuma 5% doang. Buat MSCI, emiten model begini tuh langsung dihukum karena porsi free float-nya jauh banget di bawah standar minimal mereka. Terus kalian protes, kok MSCI kejam banget sih? Ya logis dong. Pertama, mereka ini kan murni lagi bawa uang titipan klien-klien raksasa macam BlackRock atau Vanguard. Duit triliuner rupiah. Kedua, manajer investasi kelas kakap ini ngelola passive fund atau reksadana indeks yang aturannya tuh kaku banget. Kalau masuk indeks, ya mereka wajib beli sesuai bobotnya. Ketiga, dan ini yang paling penting, mereka anti banget nyentuh saham yang likuiditasnya sempit. Kenapa? Karena saham kayak gitu gampang banget digoreng atau dimanipulasi pergerakannya pakai modal receh. Biar makin paham, mari kita urutkan gimana efek domino dari apa yang kita sebut jebakan likuiditas. Gini skenarionya. Langkah pertama, MSCI masukin saham jumbo tapi yang nggak liquid nih. Terus, pasif fund asing terpaksa dong borong sahamnya. Karena barangnya langka di pasar, aksi beli buta ini bikin harganya meroket ekstrim secara artifisial. Nah, bencananya datang di tahap ketiga. Pas institusi ini harus jualan buat rebalancing, mereka ngebuang barang dalam jumlah raksasa. Ternyata di bawah nggak ada yang nampung, nggak ada pembeli. Hasilnya, harga langsung terjun bebas. Dan kalian tahu sendiri kan, ARB berjilid-jilid. MSCI itu parno banget sama skenario jebakan likuiditas tadi karena satu alasan utama. Tracking error. Ingat, tracking error ini adalah dosa paling mematikan buat seorang manajer investasi pasif. Mereka nggak mau sampai kinerja reksadana mereka hancur dan beda jauh dari target, cuma gara-gara kejebak megang saham yang harganya naik turun nggak wajar gara-gara masalah likuiditas. Taruhannya gede banget, bos. Reputasi dana global bernilai triliunan dolar. Jadi, pelajaran mahalnya buat kita semua adalah ini. Tolong dicatat baik-baik ya. Di Liga Pasar Modal Global ada satu konsep namanya investability, alias kelayakan transaksi. Dan ini statusnya mutlak, menang telak ngalahin valuasi yang cuma sekedar jumbo di atas kertas. Sebuah saham itu wajib hukumnya gampang dibeli dan dijual dalam jumlah masif, kapan aja tanpa bikin harganya gonjang-ganjing drastis di pasar. Makanya, mulai sekarang berhentilah nganggep bursa saham ini kayak kontes kecantikan, di mana kalian cuma pamer siapa yang valuasinya paling to the moon. Buat filosofi investasi institusi global, pasar saham itu ibarat infrastruktur pipa finansial. Mau segede apapun ukuran pipa perusahaan kalian, kalau aliran transaksinya di dalam situ mampet, alias likuiditas dan free float-nya seret, MSCI nggak akan mikir dua kali buat langsung mutus aliran dana mereka. Jadi, jangan sok-sokan nekat serok bawah kalau belum paham betul aturan main bandar-bandar dunia ini. Nah, sekarang minimal kalian udah kebayangkan gimana kasarnya aturan main di level global dan kenapa 18 saham tadi jadi korban pembantaian. Tapi, tahan dulu. Ternyata masih ada satu misteri besar yang kelewat sama hampir semua orang. Jadi pertanyaan saya buat kalian sekarang. Siap membedah titik buta atau blind spot yang menjadi penyebab utama pembersihan saham secara sepihak oleh MSCI? Pastiin kalian tetap di sini, karena di segmen selanjutnya kita bakal bongkar rahasia yang nggak pernah terlintas di pikiran kalian sebelumnya. Halo para investor retail dan pastinya para pejuang serok bawah. Selamat datang di sesi bedah materi kita. Pasti pada lagi pusing kan lihat IHSG kita belakangan ini? Rasanya tuh kayak yang kehabisan napas, ditinggal kabur asing sampai triliunan rupiah, terus saham-saham raksasa kebanggaan kita malah ditendang dari indeks global MSCI. Kalau kalian mikir, wah ini pasti perusahaannya mau bangkrut nih, tunggu dulu, main kalian kurang jauh. Di sesi kali ini, kita bakal duduk bareng dan belak-belakan ngebongkar akar masalah strukturalnya. Tapi sebentar, sebelum kita bahas datanya lebih dalam, saya mau kasih semangat dulu nih. Tarik napas panjang, tetap semangat pejuang serok bawah. Buat kalian yang portofolionya lagi merah merona, ketahuilah bahwa IHSG yang lagi lesu parah ini bukan berarti analisa fundamental saham kalian itu jelek atau perusahaan yang kalian beli tiba-tiba kehilangan profitabilitasnya. Bukan itu tersangkanya. Tersangka utamanya ini sesuatu yang jauh lebih sistemik. Jadi yuk kita lepasin dulu rasa paniknya dan pakai akal sehat buat ngertiin apa sih yang sebenarnya lagi kejadian di belakang layar bursa kita. Oke, kita langsung masuk ke datanya. Kalau kita lihat dari riset struktural pasar modal, masalah utama yang bikin IHSG kita dihukum habis-habisan, ini murni karena regulasi. Ya, kebijakan dari otoritas bursa kita sendiri. Coba bayangin dua dunia yang lagi tabrakan ini. Di satu sisi, ada institusi global sekelas MSCI yang punya dua pilar evaluasi mutlak, ukuran dan likuiditas, plus aksesibilitas pasar. Nah, di sisi lain, kita punya kebijakan lokal. Masalahnya di mana?
Kebijakan lokal ini tuh benar-benar nabrak pilar aksesibilitas yang paling dijaga ketat sama institusi global itu. Nabrak telak, teman-teman. Terus, kebijakan apa nih yang jadi biang keroknya? Pasti udah pada tahu dong, apalagi kalau bukan idola baru bursa kita, papan pemantauan khusus dengan sistem full call auction atau biasa kita sebut FCA. Gampangnya, FCA ini tuh ngaburin antrian bid dan offer secara reguler. Buat kita-kita yang retail ini, mungkin FCA cuma bikin emosi gara-gara nggak bisa pantau pergerakan harga saham favorit secara real time. Tapi coba deh pakai kacamata manajer investasi asing yang kelas kakap. Buat mereka, FCA ini bukan sekedar nyebelin, ini bener-bener mimpi buruk tingkat dewa. Kalian harus tahu, ada jurang pemisah yang gede banget soal cara mainnya. Bule-bule atau institusi asing yang bawa duit miliaran dolar, transaksinya tuh beda jauh sama kita. Mereka nggak trading manual, mantengin layar HP, terus asal klik buy atau sell di aplikasi. Nggak gitu mainnya. Para paus asing ini pakai algoritma yang super canggih, kayak VWAP, Volume Weighted Average Price, atau TWAP, Time Weighted Average Price. Algoritma ini emang didesain buat ngeeksekusi dana triliunan rupiah pelan-pelan banget ke dalam pasar. Tujuannya cuma satu, supaya harga pasar nggak tiba-tiba meledak atau nyungsep gara-gara pesanan raksasa mereka. Nah, apesnya, sistem blend matching ala FCA ini pada dasarnya malah bikin pasar tuh berasa kayak kencan buta. Order book yang digelapin ini secara harfiah benar-benar membutakan algoritma asing yang sangat butuh data matematis. Tanpa order book, mereka nggak bisa tuh ngitung kedalaman pasar atau market depth. Bayangin, algoritma senilai miliaran dolar tiba-tiba disuruh main tebak-tebakan buah manggis. Mereka disuruh nebak di harga berapa pesanan raksasa mereka benar-benar bakal tereksekusi. Buat reksadana global, masukin duit klien ke dalam kotak hitam begini ya sama aja nyari penyakit. Kalau kita ngomongin standar analisis risiko institusi raksasa ini, ada satu momok menakutkan yang namanya market impact cost. Apa tuh? Intinya ini tuh ukuran seberapa parah harga saham bakal amblas waktu mereka mau ngebuang barang dalam jumlah jumbo. Di pasar yang normal dan transparan, algoritma mereka bisa ngitung dan nekan biaya dampak pasar ini seminimal mungkin. Tapi, karena FCA ini bikin likuiditas jadi misteri yang nggak bisa diukur pakai matematika, asing dipaksa nanggung risiko yang bener-bener buta. Mereka bisa aja apes ngebeli di puncak harga tertinggi, atau ngejual di harga paling dasar tanpa ada aba-aba sama sekali. Jadi, poin paling krusialnya itu ada di respons institusi penilai kayak MSCI. Masuk akal banget kalau MSCI langsung mengecap kondisi gelap-gelapan ini sebagai lack of accessibility, alias pasar yang kurang dapat diakses. Kalau mau belak-belakan, kebijakan ini dinilai langsung mencederai standar fundamental pasar bebas global. Di pasar modal seluruh dunia, ada dua hal yang dianggap suci banget, transparansi penemuan harga atau price discovery, dan perlakuan setara atau equal treatment. Begitu sistemnya nggak transparan, ya jelas, standar global itu udah ditabrak. Dan disinilah letak ironi paling besar dari semua drama ini. Paradoks kebijakan yang luar biasa. Sebenarnya nih ya, niat awal Bursa Efek Indonesia bikin FCA itu mulia banget loh. Mereka pengen ngeredam volatilitas liar dan ngelindungin kita-kita ini, investor retail, dari manipulasi bandar nakal. Tapi apa daya, efek bumerangnya malah ngancurin hal yang paling esensial dari bursa itu sendiri, likuiditas. Niatnya ngebatasin transparansi demi sebuah perlindungan, tapi sadar atau enggak, otoritas malah ngunci rapat pintu darurat dari pasar saham. Gini, institusi besar itu cara mikirnya simple dan pragmatis banget. Prinsip dasar mereka cuma satu, kalau mereka nggak bisa ngelihat jalan keluar dari sebuah saham secara transparan, mereka nggak bakal pernah sudi buat ngelangkah masuk. Sesimpel itu, mereka benar-benar menghindari yang namanya black box atau kotak hitam penuh ketidakpastian. Ujung-ujungnya apa? Niat awal bursa yang pengen stabilin harga malah bikin likuiditas saham-saham di papan FCA ini mati suri. Nggak ada yang mau masuk karena ya nggak ada garansi mereka bisa keluar dengan selamat. Terus, sanksi apa nih yang dikasih buat anomali blind spot ini? Berdasarkan data evaluasi indeks, MSCI ini ngejatuhin hukuman diam-diam yang mematikan banget. Namanya extended freeze atau status beku. Definisi status beku ini ngeri-ngeri sedep, teman-teman. MSCI mutusin buat nyetop sementara masuknya saham-saham baru dari Indonesia ke dalam indeks mereka. Tapi parahnya, mereka tetap asyik tuh nendangin saham-saham kita yang kapitalisasinya lagi turun. Ini murni mekanisme hindari risiko sepihak dari MSCI. Sekalian nunggu otoritas kita tobat dan balikin transparansi pasar sesuai standar dunia. Efek domino dari pembekuan ini kerasa kejem banget loh. Kenapa? Karena aturan eliminasi algoritma dari MSCI itu jalan terus secara alami tiap bulan evaluasi, jadi wajar aja kalau selalu ada saham Indonesia yang kena depak. Nah apesnya, karena kita lagi kena status beku, Indonesia ini cuma ngerasain pendepakan, tanpa ada satupun saham baru yang diizinin masuk buat nambal porsi yang bolong itu.
Sementara itu, coba deh lirik kompetitor kita. India sama Taiwan itu terus-terusan masukin belasan saham baru di tiap periode review. Secara matematis, valuasi indeks emerging markets mereka makin bengkak. Porsi keranjang Indonesia malah makin menciut dan tergerus sistematis. Kesimpulannya udah sangat terang benderang. Dilepaknya emiten-emiten jumbo kita dan nguapnya dana asing yang nilainya triliunan rupiah itu bukan misteri alam dan bukan juga sekedar siklus ekonomi biasa. Itu murni buah dari dosa asal kebijakan domestik kita sendiri yang terang-terangan bersih tegang sama standar global. Selama otoritas bursa kita masih merasa gengsi buat ngerelaksasi aturan FCA ini, ya MSCI dan pastinya para raksasa institusi asing ini bakal terus ngelihat infrastruktur perdagangan kita sebagai anomali yang berbahaya di kelas emerging markets. Kalau kondisinya udah kayak gini, kita sebagai investor lokal mending nggak usah baper atau kelewat emosi ngelihat duit triliunan rupiah milik asing makin betah kabur. Ya wajar, modal itu kan bakal ngalir ke tempat yang memperlakukannya dengan baik. Sangat masuk akal kalau dana raksasa ini milih buat pindah tongkrongan ke lapak perdagangan negara tetangga yang jauh lebih transparan, di mana algoritma mereka bisa bernapas lega, bisa berhitung dengan pasti, tanpa harus repot-repot main tebak-tebakan kencan buta. Jadi, begitulah realita pahit dari sebuah kebijakan yang niatnya ngelindungin tapi malah gigit balik. Paham soal benturan antara regulasi lokal dan standar global ini penting banget buat kita, supaya kita bisa menetapkan ekspektasi di bursa. Pertanyaan besarnya sekarang, apa langkah kita selanjutnya sebagai investor? Setelah memahami akar masalahnya, topik ketiga berfokus pada momentum eksekusi di pasar menjelang tanggal efektif 29 Mei 2026. Halo Sobat Retail dan kaum sangkuter sekalian, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Coba deh, angkat kepala kalian dulu. Hari ini kita nggak bakal buang waktu buat meratapi kerugian. Justru sebaliknya, ini adalah ultimate playbook alias buku panduan kelas atas buat mengakali kekacauan pasar yang lagi kejadian sekarang. Kita bakal bongkar rahasia gimana uang pintar atau smart money malah asik berpesta di atas kepanikan massal ini. Jadi siapin catatan kalian ya, karena kita bakal ubah mindset kalian dari yang tadinya cuma jadi korban pasar menjadi predator yang cerdik. Siap? Ada pepatah pro di pasar yang pas banget nih buat situasi sekarang. Berhenti menangisi ARB. Pasar tuh lagi bagi-bagi uang gratis kalau kalian tahu kemana harus mencari. Jujur aja nih, usap dulu tuh air mata kalian teman-teman. Kepanikan yang lagi kalian tonton di bursa sekarang ini sama sekali bukan hari kiamat. Ini tuh justru tiket emas. Beneran ini anomali pasar yang super langka. Yang kalau kalian paham cara mainnya bisa jadi ladang panen raya yang luar biasa. Ingat ya, pasar saham tuh nggak peduli sama perasaan kita. Jadi yuk singkirin dulu emosinya dan kita mulai mikir pakai logika dan taktik. Oke, mari kita masuk ke bagian 1. Jangan panik Sobat Retail. Ya, saya paham banget ngeliat portofolio kebakaran dengan saham-saham raksasa pada rontok berjamaah sampai nyentuh batas ARB alias auto reject bawah di akhir Mei 2026 ini. Duh, emang bikin jantungan ya? Tapi tenang dulu, mari kita bedah kenapa kepanikan ini sebenarnya murni cuma ilusi sementara yang bisa banget kita manfaatkan. 0%. Nah, angka ini nih yang jadi kunci pemahamannya. Gini loh, manajer investasi asing raksasa yang ngelola reksadana pasif ETF, sekelas BlackRock atau Vanguard, mereka tuh nggak lagi ikutan lomba buat ngalahin pasar. Mandat absolut mereka tuh cuma satu, ngejaga tracking error atau selisih kinerja mereka dengan indeks acuan MSCI sedekat mungkin dengan angka 0%. Udah, mereka kerjanya cuma nyontek indeks titik. Jadi, logikanya gini, pas MSCI ngasih titah buat mencoret saham tertentu dari daftar, ya manajer investasi ini bener-bener nggak punya pilihan lain selain tunduk sama sistem. Nggak ada tawar-menawar. Kita lanjut ke bagian 2, mesin buta bandar bule alias algoritma asing. Sekarang kita bakal bedah lebih dalam lagi, gimana sih robot-robot asing tanpa perasaan ini bisa memicu bencana di pasar kita. Nah, ini dia, kita masuk ke sebuah konsep ajaib yang namanya price inelasticity, atau gampangnya ketidakelastisan harga. Bayangin ya, pas MSCI ngerombak daftarnya, mesin-mesin komputer buatan bule ini langsung terprogram ulang dan otomatis ngeeksekusi perintah jual, yang seringnya kejadian pada masa pre-closing atau closing di tanggal efektif perombakan. Artinya apa? Dana algoritmik asing ini diwajibkan, sekali lagi ya, dipaksa oleh sistem buat ngebuang saham berapapun harganya. Mau lagi diskon 10% kek, 20%, atau bahkan mentok di ARB sekalipun, mereka harus jual biar portofolio mereka tetap kembar identik sama indeks MSCI yang baru. Mereka ini bergerak murni cuma pakai perintah matematis yang kaku banget, bukan pakai akal sehat. Praktek kaku kayak gini nih, yang akhirnya nyiptain apa yang sering kita sebut sebagai blind selling, alias jual buta. Mesin algoritma ini tuh ibarat robot pembuang sampah yang tombol stopnya lagi rusak.
Asli, mereka sama sekali nggak peduli misal emiten tersebut baru aja nyetak rekor laba bersih tertinggi sepanjang masa. Mereka juga masa bodoh apakah arus kas perusahaannya sehat banget atau baru aja bagi-bagi dividen jumbo. Pokoknya di kamus mereka, keluar dari indeks ya berarti jual paksa. Fundamental secantik apapun nggak bakal masuk ke dalam hitungan matematika mereka pada detik itu juga. Sekarang kita masuk ke bagian 3, anomali diskon salah alamat. Nah, yang super menarik dari bagian ini adalah ngeliat apa yang terjadi saat triliunan rupiah dipaksa keluar secara berbarengan menjelang penutupan pasar. Pasar pastinya kaget luar biasa, dan ini langsung menciptakan ketidakseimbangan atau supply-demand imbalance yang masif banget. Gini deh perbandingannya, realitas pasar nunjukin ada triliunan rupiah keluar paksa, suplai barang tiba-tiba membengkak sementara yang mau beli dikit banget, akhirnya nyiptain ilusi seolah-olah valuasinya hancur lebur dengan harga terkunci rapat di ARB. Tapi mari kita kembali membumi dan lihat realitas fundamentalnya. Coba deh perhatiin emiten energi atau infrastruktur raksasa kayak Brent atau DSSA. Pertanyaannya, apakah tambang mereka tiba-tiba meledak atau runtuh hari itu juga? Enggak kan? Apakah pembangkit listrik mereka mendadak mati total? Ya sama sekali enggak dong. Operasional mereka itu berjalan super normal dengan neraca keuangan yang masih sangat prima. Valuasi mereka tuh cuma lagi disulap aja jadi super murah gara-gara diskon artifisial akibat dislokasi pasar yang sementara ini. Masuk ke bagian keempat, 3 fase panen raya. Memahami adanya dislokasi harga ini adalah langkah pertama kalian. Dan disinilah kita bakal ngebahas strategi index arbitrage, yaitu sebuah playbook persis yang dipakai sama hedge fund cerdas di seluruh dunia buat mengeksploitasi momen kepanikan ini. Mari kita lihat gimana proses ini terbangun dari waktu ke waktu. Secara kronologis, kepanikan ini tuh selalu terbagi ke dalam 3 fase. Fase pertama, pra-rebalancing, mulai dari sekarang sampai tanggal 28 Mei. Di fase ini, pasar udah mulai nyium bau kepanikan, dan para frontrunners, alias yang curi start, pada berlomba buat jualan duluan, nekan harga turun pelan-pelan. Terus masuk ke fase kedua, klimaks likuiditas, tepat di tanggal 29 Mei 2026. Wah, ini pertumpahan darahnya nih. Ini puncak blind selling di sesi penutupan, di mana institusi besar yang cerdik malah lagi senyum-senyum nampung saham persis di level ARB paling bawah. Dan terakhir, fase ketiga, mean reversion, pasca 29 Mei. Tekanan jual dari si mesin udah habis, rasionalitas orang-orang balik lagi, dan boom! Kita biasanya langsung disuguhin technical rebound berbentuk huruf V yang meroket balik menuju nilai intrinsiknya yang sebenarnya. Gila kan? Lanjut ke bagian kelima, eksekusi transfer kekayaan. Ingat ya, kalian sekarang udah tahu rahasianya. Jadi pertanyaannya, gimana caranya kalian sebagai retail bisa mengeksekusi peluang emas ini tanpa ikut-ikutan kejeblos ke dalam jurang, berhentilah bertingkah kayak korban panik, dan mulailah beraksi layaknya institusi yang penuh perhitungan. Jadi, poin krusialnya di sini adalah, peringatan keras ya, jangan pernah asal tangkap pisau jatuh. Ingat langkah-langkah ini? Langkah pertama, kalian wajib validasi dulu kalau fundamental perusahaannya itu benar-benar masih prima. Langkah kedua, konfirmasi lagi neracanya sehat dan labanya kuat. Bisa bedain mana perusahaan yang harganya turun karena emang perusahaannya mau bangkrut, dengan yang turun murni karena didepak algoritma MSCI. Nah, itu adalah kunci kemenangan psikologis kalian. Kalau langkah 1 dan 2 tadi udah terkonfirmasi aman, barulah kalian sikat di langkah ketiga. Bertindaklah sebagai sang dewa penolong penyedia likuiditas. Serve aja di titik terbawah saat mesin algoritma lagi memuntahkan saham-saham super diskon tersebut. Asyik kan? Pada akhirnya, kita bakal sampai pada satu pertanyaan paling penting dari seluruh bedah materi ini. Apakah kalian cuma bakal diem aja jadi korban dari si algoritma buta, atau kalian bakal maju sebagai penerima manfaat dari transfer kekayaan ini? Momen horor jelang 29 Mei ini pada hakikatnya ya adalah ajang transfer kekayaan secara harfiah. Bayangin, uang berpindah dari reksadana indeks yang kaku banget, buta, dan kepaksa jual di harga bawah, langsung pindah masuk ke kantong kalian, para investor retail aktif yang fleksibel, rasional, dan tentunya punya nyali gede buat ngeksekusi di saat orang lain lagi gemeteran ketakutan. Jadi, buruan siapin amunisi kalian dari sekarang dan jadilah predator cerdas di pasar ini. Tapi, tunggu dulu. Sebelum jempol kalian buru-buru nekan tombol buy, masih ada satu hal krusial lagi yang harus banget kita bahas, biar kemenangan kalian nanti bener-bener paripurna. Topik keempat, membedah arah mengalirnya uang pasca rebalancing, yang beroperasi layaknya zero-sum games. Sampai jumpa di sesi bedah materi selanjutnya. Halo para investor dan pastinya para kaum sangkuters yang budiman. Ayo, siapa yang dari kemarin cuma bisa menatap nanar portofolionya yang lagi merah merona? Udah, nggak usah panik massal cuma gara-gara drama rebalancing MSCI ini. Tarik napas panjang dulu, minum kopinya, dan berhenti meratapi nasib. Di pembahasan kali ini, kita bakal singkirin semua emosi dan baper kalian. Kita bakal bongkar murni pakai data kemana sebenarnya triliunan rupiah yang katanya hilang itu pergi.
Kalian pasti sering banget kan baca komentar-komentar histeris kayak gini di grup saham? Wah, kiamat nih, asing kabur bawa triliunan, IHSG berdarah-darah. Ya ampun, lebay banget nggak sih? Seolah-olah duit triliunan itu tiba-tiba hangus kebakar jadi debu. Padahal kenyataannya, di dalam pasar modal, uang itu nggak pernah tidur. Duit itu cuma pindah majikan aja. Oke, mari kita bedah ini. Tolong ya, tinggalin dulu mentalitas korban bandar kalian, dan mari kita lihat pergerakan bursa ini dari kacamata bandar global yang logis dan super rasional. Jadi, ayo usap air mata kalian. Ini waktunya bangun dan lihat realitas struktural yang ada di depan mata. Triliunan rupiah yang ditarik dari saham-saham raksasa yang baru aja terdepak itu nggak menguap gitu aja, bos. Uangnya itu masih utuh. Likuiditas raksasa ini tuh cuma lagi bergeser aja, nyari tempat yang lebih aman dan nyaman. Nah, bayangin kalau kita bisa ngebaca arah pergeseran ini, kita justru bisa nemuin peluang emas buat numpang cuan. Jadi, tetap semangat dong. Yuk kita lacak bareng-bareng kemana jejak uang pintar ini melangkah. Sebelum kita ngomongin jagoan-jagoan di bursa domestik, kita wajib paham dulu nih gambaran makroekonominya. Banyak banget investor retail yang masih naif dan mikir, oh duitnya keluar dari indeks Indonesia ya. Kasian deh, mungkin bakal mampir ke negara tetangga di ASEAN. Buang jauh-jauh deh pemikiran kayak gitu. Pasar modal global itu tempat yang sangat brutal. Semuanya digerakkan sama algoritma yang dingin, bukan panti asuhan yang main belas kasihan. Biar kalian paham, mari kita definisiin dulu arena permainannya. Indeks MSCI Emerging Markets ini tuh beroperasi murni sebagai zero-sum game, alias permainan jumlah nol. Coba bayangin, pasar global ini kayak sebuah ruang kedap udara raksasa yang kapasitasnya mentok di 100%. Nah, kalau bobot indeks suatu negara kayak Indonesia atau China ini mengecil, persentase uang yang keluar itu nggak bakal nunggu-nunggu di pinggir lapangan. Persentase itu bakal langsung dirampas, disedot habis-habisan. Detik itu juga sama negara kompetitor yang kebetulan lagi punya tarikan magnet fundamental paling kuat. Sesadis itu. Terus, siapa dong yang nyedot likuiditas raksasa ini? Jawabannya jelas, duit itu mengalir deras ke utara menuju dua pemenang absolut saat ini. India itu ibarat spons raksasa yang nyerap duit lewat rentetan mega IPO dan tata kelola yang emang nurut banget sama standar manajer investasi global. Kalau Taiwan, wah mereka menang mutlak karena lagi mendominasi narasi super cycle teknologi AI. Lah kita di ASEAN gimana? Ya sayangnya kita ada di kubu pecundang. ASEAN ini nggak punya narasi chip AI yang seksi buat dijual. Thailand masih aja sibuk sama kekacauan politiknya. Vietnam, ekonomi mereka emang garang, tapi percuma, asing nggak bisa beli karena mentok aturan batas kepemilikan. Ujung-ujungnya wajar aja kalau uang pintar ini terbang jauh ninggalin Asia Tenggara. Eits, tapi tunggu dulu, jangan buru-buru lempar handuk. Fakta menariknya, nggak semua duit manajer investasi global itu bebas kabur gitu aja ke India atau Taiwan. Kenapa? Karena ada reksadana pasif yang secara mandat emang diwajibkan buat tetap berputar di dalam keranjang Indonesia. Nah, ini yang menarik. Pertanyaan krusialnya, kemana sih spesifiknya sisa uang triliunan rupiah ini diparkir ulang di bursa kita? Dan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan keajaiban algoritma rebalancing yang sering banget luput dari nalar retail. Namanya, efek bobot relatif. Kita bedah pelan-pelan ya. 1. Sebuah saham jumbo didepak keluar. 2. Karena raksasa itu keluar, ukuran total kue indeks kita secara matematis bakal menyusut. 3. Dan ini bagian paling epiknya. Saham-saham yang masih bertahan di dalam indeks otomatis dapat porsi irisan kue yang lebih besar secara persentase. Nah, karena bobot mereka mendadak naik, di langkah keempat, dana asing yang punya mandat pasif di Indonesia ini nggak punya pilihan lain. Mereka dipaksa, ya literally dipaksa buat memborong saham-saham yang selamat ini. Jadi paham kan? Ini bukan lagi soal analisa fundamental perusahaan, ini murni kewajiban matematis algoritma yang udah pasti terjadi. Pertanyaan selanjutnya, siapa sih di bursa kita yang punya perut segede itu buat nampung duit triliunan rupiah cuma dalam 1 hari perdagangan? Coba tebak. Yap, jawabannya cuma satu, saham perbankan Big Four. Kenapa cuma BBCA, BBRI, BMRI, sama BBNI? Alasannya super pragmatis. Kalian pikir triliunan rupiah itu bisa disiram ke saham lapis 2 atau lapis 3 yang ada harganya langsung meledak, kena auto reject atas berjilid-jilid. Bank Big Four ini sakti banget karena mereka punya free float yang sangat masif di pasar, ditambah antrian bid dan offer yang super tebal. Mereka ini satu-satunya penyangga yang sanggup menelan likuiditas raksasa tanpa ngerusak keseimbangan harga, dan pastinya bikin tracking error para manajer investasi tetap minimal. Oke, sekarang kita geser sedikit dari urusan rotasi algoritma dan kita bahas pergeseran fundamental yang lebih luas. Buat institusi yang akhirnya memutuskan buat stay di bursa kita, khususnya yang main di sektor energi, ini adalah momen penyadaran massal. Udah waktunya kita ngucapin selamat tinggal sama yang namanya ilusi valuasi premium. Di fase ini, cash is king. Coba deh kita hadapi realita pasar yang brutal ini dengan objektif. Kita bandingin aja belak-belakan.
Di satu sisi, kita disuguhin narasi energi hijau yang valuasinya luar biasa nggak masuk akal, PE ratio bisa dipompa sampai ratusan kali lipat, free float di pasar reguler juga sering mampat gara-gara ditahan pengendali. Dan sadar nggak sih, narasi bisnisnya itu sebetulnya masih dalam fase bakar-bakar uang. Nah, di sisi seberangnya, kita punya para pemain energi fosil konvensional. Iya sih, saham-saham batubara ini nggak seksi buat dipamerin di story Instagram, tapi mereka ini nyetak arus kas yang beneran nyata. Rutin bagi dividen sampai 2 digit persentase, dan secara makroekonomi, dunia ini masih sangat amat bergantung sama mereka di tengah ketidakpastian suplai energi global. Dari tabel ini, kelihatan banget kan kemana smart money ini lari? Institusi itu udah mulai kapok. Mereka pelan-pelan buang saham-saham dengan narasi energi hijau atau holding tambang yang valuasinya udah digelembungin gila-gilaan, apalagi kalau likuiditas publiknya macet. Sebagai gantinya, uang miliaran dolar itu mengalir turun, nyari tempat berteduh yang lebih waras dan rasional. Makanya mereka memborong batubara konvensional kayak ADRO dan ITMJ, terus proxy gas kayak SSA. Alasannya simple, di sana ada likuiditas transaksi harian yang sehat, tanpa manipulasi aneh-aneh, dan yang pasti bisnisnya ditopang sama fundamental kas yang kokoh. Setelah ngelihat semua pergerakan struktural yang kita bahas tadi, pesan saya buat kalian tuh sederhana banget. Udah, hentikan panik selling kalian. Saham-saham raksasa yang didepak dari indeks itu bukan tanda kiamat buat portofolio kalian kok. Itu cuma proses transfusi darah likuiditas besar-besaran aja. Daripada kalian sibuk jadi korban dan terus-terusan meratapi nasib IHSG, mending kalian main cerdas. Ikutin aja kemana arah transfusi darah likuiditas ini pergi, dan jadiin momen ini sebagai peluang buat mungut saham perbankan dan energi konvensional yang justru lagi ketiban durian runtuh. Nah, setelah kita bongkar abis-abisan kemana aja uang ini berotasi secara harian dan sektoral, tiba-tiba muncul satu pertanyaan besar yang bikin merinding. Sesuatu yang dampaknya bakal jauh-jauh lebih masif dari sekedar rebalancing indeks kuartalan biasa. Pertanyaannya, kalau kondisinya begini terus, apa dong nasib akhir dari IHSG kita di mata global ke depannya? Topik terakhir ini adalah puncak klimaks yang mengarah pada masa depan pasar modal Indonesia. Fokus utama akan tertuju pada MSCI Market Accessibility Review di bulan Juni 2026, yang akan menentukan apakah BI akan berkompromi merelaksasi FCA atau kebuntuan akan berlanjut. Ini ancaman eksistensial yang benar-benar krusial, dan kita bakal bahas misteri ini di segmen selanjutnya. Pastikan kalian nonton, dan sampai jumpa, tetap rasional. Halo Sobat Retail dan kaum penadah pisau jatuh. Selamat datang di sesi kupas tuntas kali ini. Oke, kita langsung aja bedah topik yang lagi panas-panasnya nih. Saya yakin, banyak dari kalian yang sekarang lagi pusing meratapi portofolio yang warnanya merah merona, kan? Kalian mungkin mikir, wah, kiamat kecil bursa kita tuh udah kejadian pas pengumuman rebalancing bulan Mei kemarin. Waktu itu, saham-saham jagoan kalian dibantai habis-habisan tanpa ampun. Tapi tahan dulu napas kalian. Bulan Mei kemarin itu ibaratnya baru sesi pemanasan. Serius, kalian nggak salah dengar. Itu cuma pemanasan doang. Pertempuran yang sesungguhnya, yang bakal benar-benar nentuin nasib bursa saham kebanggaan kita, baru akan digelar dan diputuskan nanti di bulan Juni tahun 2026. Di bulan krusial itulah, kita bakal ngeliat apakah pasar kita akhirnya dimaafkan sama bandar global, atau justru makin diasingkan. Jadi siapkan fokus kalian, karena ini informasi yang super penting buat nyelamatin aset kalian ke depannya. Nah, khusus buat kalian para investor retail yang masih sering galau karena sahamnya nyangkut, saran saya sih simple. Usap air mata kalian sekarang juga, tegakkan kepala. Meratapi keadaan tuh nggak bakal bikin modal kalian balik, bener nggak? Seperti yang saya bilang tadi, pembantaian di bulan Mei itu cuma prolog, cuma awal mula. Kita ini sebenarnya lagi jalan menuju sebuah babak penentuan yang saya sebut sebagai boss fight. Di titik inilah, mental, strategi, dan pemahaman kita soal cara kerja institusi raksasa global bakal benar-benar diuji habis-habisan. Kalian harus mulai sadar kalau bursa saham itu bukan sekedar tebak-tebakan grafik hijau atau merah di layar handphone. Ini tuh arena permainan tingkat tinggi yang disetir sama aturan ketat dan arus modal asing yang luar biasa masif. Jadi, yuk berhentilah bertingkah seolah-olah kita ini korban keadaan. Mari kita pakai logika, pakai data, dan bersiap buat ngadepin badai yang sesungguhnya. Sekarang pertanyaannya apa sih sebenarnya boss fight yang dari tadi saya omongin? Jawabannya ada di satu agenda super krusial yang namanya MSCI Market Accessibility Review. Fakta yang paling bikin kaget dari evaluasi ini adalah bule-bule MSCI ini sama sekali nggak peduli seberapa gila laba bersih emiten yang ada di portofolio kalian. Kalian bisa aja pegang saham perusahaan yang labanya meroket ribuan %, tapi di mata mereka saat review ini berlangsung, itu semua nggak ada artinya. Nol besar. Mereka murni cuma mau ngecek satu hal, yaitu standar infrastruktur dan aturan transaksi di bursa kita. Kasarnya nih, ini tuh murni ajang adu gengsi antara otoritas bursa kita melawan standar ketatnya institusi asing. Dan coba tebak apa yang jadi pusat keributannya?
Ya, apalagi kalau bukan aturan full call auction atau FCA yang kontroversial banget itu. Institusi global tuh kaku banget urusan transparansi dan likuiditas. Jadi sistem bursa kita sekarang benar-benar lagi ditimbang. Layak nggak sih masuk standar mereka? Intinya gini, bursa kita sekarang lagi berdiri di persimpangan jalan yang nentuin nasib ke depannya. Cuma ada 2 skenario di sini. Skenario pertama, jalan kompromi. Kalau otoritas kita mau sedikit nurunin egonya, lakuin putar balik kebijakan alias relaksasi aturan FCA, nah ini bakal seru. Misalnya nih, mereka ngecualin saham-saham raksasa yang market cap-nya di atas 50 triliun rupiah dari sistem gelap FCA itu, plus ngeberasin standar free float. Kalau skenario damai ini kejadian, status beku ISG bisa dicabut, dan siap-siap aja lihat porto kalian hijau royo-royo to the moon. Duit asing bahkan masuk lagi secara deras dan bikin relief rally gila-gilaan. Tapi, mari kita realistis dan lihat skenario kedua. Gimana kalau regulator kita masih batu dan keras kepala? Kalau mereka kekeh mempertahankan sistem blind matching FCA dengan alasan klasik buat ngelindungin investor retail, ya siap-siap aja IHSG makin ditinggal kabur. MSCI udah pasti bakal ngejatuhin vonis extended freeze alias perpanjangan status beku. Efeknya, ngeri banget. Bobot saham kita di indeks emerging market perlahan-lahan bakal terus kempes. Gara-gara ketidakpastian ini nih, tiba-tiba muncul kepanikan massal di mana-mana. Saya yakin kalian pasti sering banget kan baca gosip-gosip panik yang seliweran di grup WhatsApp atau Telegram, yang narasinya kira-kira begini. Wah gawat nih, kalau begini terus IHSG bakal di-downgrade, turun kasta jadi frontier market dong, nanti kita disamain kayak pasarnya Bangladesh atau Vietnam. Tiba-tiba semua orang di grup chat mendadak jadi pengamat makroekonomi dadakan yang ramal kiamat bursa. Kepanikan ini tuh nyebarnya cepet banget kayak virus. Banyak retail yang akhirnya ketakutan dan main asal cut loss aja, tanpa dasar yang jelas. Nah pertanyaannya sekarang, apakah rumor yang super soror ini beneran valid atau cuma sekedar ketakutan lebay dari pasar yang lagi emosional aja? Kalau kita bedah anatomi resikonya langsung dari prosedur resminya MSCI, ancaman penurunan kasta secara instan itu murni cuma mitos. Kalian bisa tarik napas dan agak lega sekarang, karena ketakutan di grup chat tadi itu jujur aja terlalu berlebihan. Coba kita lihat faktanya pakai logika. Pertama, ukuran pasar atau size bursa kita ini udah kelewat raksasa buat dimasukin ke kategori frontier market. Kedua, kondisi makroekonomi Indonesia itu terbukti sangat tangguh dan stabil. Dari kacamata prosedur fundamentalnya MSCI, ngebuang Indonesia ke kasta frontier secara tiba-tiba dalam waktu dekat ini adalah hal yang nyaris mustahil. Gak ada ceritanya pasar segede kita didepak turun kasta mendadak cuma gara-gara 1 atau 2 gesekan regulasi. Jadi tolong banget nih, buang jauh-jauh ketakutan kalau tahun ini bursa kita bakal disamain sama Bangladesh di mata investor global. Itu benar-benar rumor kosong yang gak ada landasannya. Tapi, jangan keburu senyum lega terus gatal mau langsung all in. Memang betul kita nggak bakal di-downgrade besok pagi, tapi kalau kita baca protokolnya MSCI, mereka punya mekanisme tembakan peringatan yang jauh lebih nyata dan ini yang justru siap ngehancurin mental pasar. Inilah mimpi buruk yang sesungguhnya, yaitu masuk ke dalam watchlist for potential reclassification. Biar gampang, kita sebut aja ini buku hitam bule. Kalau regulator kita dinilai gagal berbenah, MSCI bakal langsung ngejeblosin IHSG ke daftar pantauan ini. Kalau udah masuk sini, bursa kita bakal dikurung, diawasin ketat selama 1-2 tahun, dan secara nggak langsung dipaksa buat tobat merombak regulasinya. Masuk ke buku hitam ini tuh bukan cuma sekedar disentil ya, tapi ini adalah pukulan telak yang langsung ngehajar rasa percaya investor global terhadap pasar Indonesia. Berdasarkan laporan analisis risiko yang ada, masuk ke buku hitam ini tuh bawa efek domino finansial yang super destruktif. Biar kalian kebayang ngerinya, mari kita bedah mekanismenya pelan-pelan. Tahap pertama, manajer investasi asing yang aktif bakal langsung ilfeel, karena resiko regulasi di bursa kita tiba-tiba dianggap kelewat tinggi. Lanjut ke tahap kedua, karena risikonya naik, ya jelas mereka nggak mau dong beli saham kita di harga normal. Mereka pasti bakal nuntut diskon valuasi yang gede-gedean sebagai kompensasi risiko. Masuk ke tahap ketiga, akibatnya dana asing dari institusi raksasa yang aturannya ketat dan gak suka resiko bakal mulai ditarik pelan-pelan alias phase out. Ini bahkan bisa kejadian sebelum keputusan downgrade itu sendiri diketok palu. Terakhir, puncaknya di tahap keempat, ini bakal memicu akselerasi capital outflow alias duit asing kabur secara brutal. Imbasnya nggak cuma bikin indeks saham kita nyungsep berdarah-darah, tapi juga bakal nyeret nilai tukar rupiah kita jatuh berantakan. Ini bener-bener siklus kehancuran sistematis yang harus kita waspadai. Ngelihat realita yang cukup ngeri ini, kesimpulan buat kita para trader dan investor itu cuma satu, berhentilah sok jago bertarung ngelawan arus. Sambil kita nunggu kejelasan hasil sidang MSCI di bulan Juni nanti, strategi yang paling masuk akal sekarang adalah main aman dan berpikir ekstra rasional. Daripada kalian pusing tebak-tebakan arah kebijakan regulator yang nggak pasti, mending contek aja playbook pertahanan dari duit asing. Kalian harus jeli, duit asing ini sekarang lagi asik masuk ke mode defensif loh. Kemana sih triliunan rupiah itu sembunyi? Mereka lagi pada
memarkir duitnya di emiten-emiten yang likuiditasnya super tebal, yang posisinya ada di zona aman alias bebas dari anomali gelapnya sistem SPCA, dan yang pastinya punya tata kelola standar global. Nah, kalau kita kumpulin semua syarat ketat tadi, tebak ujung-ujungnya rotasi dana raksasa ini bermuara kemana? Ya, balik lagi ke satu tempat teraman, yaitu saham perbankan raksasa alias Big Four Banks. Disitulah benteng pertahanan terakhir yang paling logis buat ngamanin aset kita di tengah market yang lagi penuh drama regulasi ini. Oke, sebelum sesi kupas tuntas ini kita akhiri, ada satu hal penting yang wajib saya tegaskan nih. Semua analisa tajam dan bongkar-bongkaran kita hari ini sama sekali bukan ajakan, bukan perintah, apalagi rekomendasi buat beli atau jual saham apapun, termasuk saham perbankan yang baru aja kita bahas. Kalian harus ingat, investasi saham itu punya risiko yang nyata, dan keputusan investasi itu sepenuhnya 100% merupakan tanggung jawab pribadi kalian masing-masing. Jangan sampai nanti kalau market tiba-tiba anjlok dan porto kalian merah, kalian malah sibuk cari kambing hitam. Jadilah investor yang pintar, kerjakan PR kalian, riset fundamentalnya sendiri, dan yang paling penting, kelola resiko dompet kalian dengan bijak. Pesan terakhir dari saya buat ngadepin situasi ini, siapin aja popcorn kalian, jaga porsi cash di portofolio sebagai peluru cadangan yang siap tembak, dan mari kita tonton bareng-bareng drama bulan Juni nanti. Kira-kira nih, regulator kita bakal rela nurunin ego dan gengsinya, atau malah nekat nantangin bule? Kita lihat saja nanti, tetap rasional, jaga mental, dan sampai jumpa di sesi bedah materi berikutnya.